Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pika Nur Aini dari kelas Mazawa 1B. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi metode penafsiran Al-Qur'an. Metode menafsirkan Al-Qur'an adalah mengungkapkan dan menjelaskan makna Al-Qur'an yang belum jelas menjadi jelas maknanya, sehingga mudah diambil hikmah dan maksud yang dikandung. Dalam metode menafsirkan Al-Qur'an terdapat perangkat analisis tafsir. Di antaranya adalah bil matsur dan bil rayi. Bil matsur adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan bersumberkan riwayat, baik berasal dari nabi atau sahabat. Yang kedua adalah bil rayi, adalah menafsirkan Al-Qur'an yang bersumberkan kepada ijtihad atau akal pikiran. Metode penafsiran Al-Qur'an terbagi menjadi 4, yaitu metode tahlili atau analisis, yang kedua metode ijmali atau global, yang ketiga metode mukaran atau komparasi, dan yang keempat adalah metode maudhu'i atau tematik. Metode yang pertama adalah metode tahlili atau analisis. Metode tahlili adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan menerapkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat yang ditafsirkan itu, serta menerangkan makna yang tercakup di dalamnya. Metode tahlili memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari metode tahlili adalah 1. Adanya potensi untuk memperkaya arti kata-kata melalui usaha penafsiran terhadap kosakata ayat, syair-syair kuno, dan kaidah ilmu nahwu. 2. Ruang lingkupnya luas, karena mufasir senantiasa menjelaskan makna ayat secara menyeluruh, baik bersumberkan dari bil matsur atau bil rayi. 3. Analisis dilakukan secara mendalam, sehingga mufasir dapat leluasa mencurahkan segala kemampuan untuk menggali makna ayat. Sedangkan kekurangan dari metode tahlili adalah 1. Menjadikan petunjuk Al-Qur'an terpecah-pecah, sehingga terkesan Al-Qur'an memberikan pedoman secara tidak konsisten. 2. Tidak menyelesaikan pokok bahasan, karena sering kali satu pokok bahasan diuraikan sisinya atau kelanjutan pada ayat lain. Metode yang kedua adalah metode ijmali atau global. Metode ijmali adalah cara menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan menunjukkan kandungan makna yang terdapat pada suatu ayat secara global. Metode ijmali juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan metode ijmali adalah praktis dan mudah dipahami, karena penjelasannya ringkas dan tidak berbelit. Seorang mufasir cukup dengan menjelaskan kandungan yang terkandung dalam ayat tersebut secara garis besar. Sedangkan kekurangan dari metode ijmali adalah 1. Menjadikan petunjuk Al-Qur'an bersifat parsial sama seperti metode tafsir tahlili. 2. Tidak ada ruang untuk berimprovisasi atau berpikir secara luas dengan berbagai macam analisis karena sifatnya yang ringkas. Metode yang ketiga adalah metode mukaran atau komparasi. Metode mukaran adalah metode tafsir Al-Qur'an yang dilakukan dengan cara membandingkan ayat Al-Qur'an yang satu dengan yang lain, yaitu ayat-ayat yang mempunyai kemiripan redaksi dalam 2 atau lebih kasus yang berbeda dan yang memiliki redaksi yang berbeda untuk masalah yang sama, dan membandingkan Al-Qur'an dengan hadis-hadis Nabi yang tampak bertentangan, serta membandingkan pendapat ulama tafsir menyangkut penafsiran Al-Qur'an. Metode mukaran juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihan dari metode mukaran adalah 1. Memberikan wawasan penafsiran yang relatif lebih luas karena banyak mengutip pendapat mufasir sebelumnya. Yang kedua, lebih toleran terhadap pendapat orang lain. Yang ketiga, pembaca akan mendapat uraian yang lebih dari sekedar pendapat mufasir sendiri. Sedangkan kekurangan dari metode mukaran adalah 1. Uraiannya tidak up to date karena cenderung mengacu pada pendapat mufasir sebelumnya. 2. Tidak cocok bagi pembaca pemula. 3. Kurang dapat menjawab tantangan zaman. Metode yang keempat adalah metode maudhu'i atau tematik. Salah satu pesan Ali bin Abi Thalib adalah ajaklah Al-Qur'an berbicara atau biarkan ia menguraikan maksudnya.
Pesan ini antara lain mengharuskan penafsir merujuk kepada Al-Quran dalam rangka memahami kandungannya. Dan dari sinilah lahir metode maudu'i, di mana mufasirnya berupaya menghimpun ayat Al-Quran dari berbagai surat yang berkaitan dengan persoalan atau topik yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang menjadi ciri utama metode ini adalah menonjolkan tema, judul atau topik pembahasan sehingga tidak salah bila dikatakan bahwa metode ini juga metode topikal. Langkah-langkah yang digunakan untuk menerapkan metode maudu'i yaitu 1. Menetapkan masalah yang akan dibahas. 2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut. 3. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang asbab al-nuzulnya. 4. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing. 5. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna. 6. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok bahasan. Yang ketujuh, mempelajari ayat-ayat secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayat yang mempunyai pengertian sama, atau mengkompromikan antara yang umum, khusus, dan yang terkait, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.